kepada kita ya. Tante ini sudah rusak otaknya tante ini. Iya. Siap, izin Pak David. Mau angkat tema apa Pak David? Dibuka mute-nya Pak David. Diselesaikan dulu, ini tante hargai dulu dong. Jangan Ini soal apa ini? Bos. Selesai Debat soal apa ini? Bentar dulu ya Pak David ya. Bentar ya Pak David, nyimak dulu ya Pak David ya, biar Baik, Pak baik. Melki dulu. Ya. Nah, nyelesaikan sumpah. Bapak, Tante Melki, Tante buka dulu, Tante mute. Pak David noise. Tante buka dulu mute ya, itu Tante di mute. Dia nggak tahu kalau itu di mute. Saja. Dia nggak tahu kalau itu di mute. Ini soal apa ini? Debat soal apa ini? Sabar Bang David. Dia mau bersumpah. Dia mau membuktikan bahwa ajaran David, kasih noise, Islam Pak David. dan Kristen Pak Di mute David. dulu, izin Pak David. Doubling kita, ya izin. Tante Melki, Tante diundang dulu Akang buka mute-nya. Dia nggak bisa buka mute itu, nggak tahu dia. Udah 5 Jangan lupa kali dia saya keadaan. undang Pak David, Pak Melki, Bunda Melki, dibuka dulu mute-nya Bunda. Kan dia asik ngocor kan? Bunda, dibuka dulu mute Bunda Melki. Di mute, itu mute. Buka mute-nya Bunda. Mute, Pak Melki di mute Tante. Aduh, Bunda ini gimana sih? Dengar kah? Bunda Kita sudah Melki, kata, mute sudah bilang buka. tadi toh. Tante. Tante. Ngana tidak percaya toh. Astagfirullah, kenapa dia? Tante, buka dulu itu mute. Mute itu, mute. Di mute, dibuka dulu. Kasihan. Dia cari pintu, disuruh buka pintu katanya. Di mute itu Tante. Dibuka mute, buka mute dulu Akang. Udah Bunda, dari tadi udah diundang Dia tak tahu ya. Diundang dari tadi. Mute dibuka, mute-nya dibuka. Tante, ternyata memang Tante yang goblok. Bang Ardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kian Santang. Biar kita bisa bersumpah. Bunda Nora, ada salam dijawab dulu Bunda. Tadi udah jawab. Lihat. Yang di surga tuh, yang sudah berada di surga tuh Muhammad atau Yesus? Assalamualaikum Bunda Nora. Ya Allah. Waalaikumsalam. Tadi udah ku jawab, Yesus berada di surga. Waalaikumsalam tadi ku jawab. Iya. Iya, tidak usah lagi banyak sumpah aja. Jangan lagi banyak perkataan. Sumpah kebenaran ada. Yang ada di surga adalah Yesus atau Muhammad. Yesus atau Muhammad. Selamat makan Bunda Nora. Selamat makan. Iya, kita Biarkan dulu bersumpah. Pak David ini kerasukan Roh Kudus kayaknya Pak David ini. Muhammad atau Yesus di surga. Udah aku bilang tadi istrinya yang ke sawah, yang di rumah masak. Di surga. Iya. Yesus berada di surga. Yesus Ya, berada di ya, surga. kita bersumpah. Oke, bagaimana? Saya berani ke depan, lihat Bang. Saya berani ke depan. Sumpah, atau kebenaran. Masalah. Sudah Muhammad atau Yesus. Saya mengatakan Yesus berada di surga. Kau katakan Endingnya Muhammad. nanti ini, ya Oke, kesimpulannya sumpah, nanti siapa dia yang bakal benar? rumah. Dia aja nanti. Kebenaran ada pada Yesus. Malah petaka akan kejar kau sampai hidupmu. Malah petaka akan kejar Cek darah dulu Pak. Cek darah dulu Pak. Berapa tensinya Pak? Pak, cek darah dulu tensi berapa? Tensi berapa Pak? Aman Nanti- tensinya? Tensi darah aman? Bang Ardi, nanti kita minta pendapat Pak David tentang kelakuan yang sini. Iya. Nah, oke. Sekarang Tante Melki kita bersumpah apa? Bersumpah yang ada di surga sekarang ini Muhammad atau Yesus? Saya katakan Yesus yang berada di surga. Kau katakan siapa? Oh, belum ada yang ada di surga. Mukanya galak tapi suaranya kayak perempuan. Bunda tadi Bang Andi. Bang Handi kadang-kadang Keputusan memang sudah dia. diambil. Gaduh sudah dilempar. Kelihatan Keputusan apa? harus diambil. Melihat apa? Tante bilang ada Keputusan harus melihat diambil. Yesus. Melihat apa Tante? Tidak perlu itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Tidak perlu lagi kau campur aduk. Sekarang saya tanya, yang ada di surga Muhammad atau Yesus? Kau jangan bolak-balik lagi, jangan kau bolak-balik. Ya enggak betah Ini dulu. pasti Dulu ini lah. pasti Pak David malu ini pasti malu Pak David. Pak David,
Tadi saya bilang sama Tante Melki. Yang ada di surga tuh Muhammad atau Yesus? Jawab dulu. Saya Yesus. Belum ada yang di surga, Tanta. Oh, sumpah. Kau belum ada, kau sumpah atas nama siapa? Sumpah atas nama iblis, kau nama Muhammad, kau terserah kau. Saya sumpah dalam nama Yesus. Begitu aja, selesai. Buset dah. Nyawa taruhannya. Kalau kebenaran ada di tangan saya, oke. mana petaka akan mengajar kau selama hidupmu ada. Anak cucu suami akan dihantau. Ya. Akan dihantau terus ya hidupmu. Sabar Tanta. Nanti stroke, naik darah tinggi. Udah? Jangan lagi mutar-mutar, saya tidak mau lagi. Dia sendiri yang muter-muter dalam rumah loh. Dia keliling. Jangan. Jadi kira-kira Ini pasti- penglihatan apa yang Tanta Iman lihat? perlu diuji. Iman tuh perlu diuji. Ingat, iman tuh perlu diuji. Iman tuh perlu Kita uji iman. Oke, sama kita uji iman ya. saya dan kau. Ya, kita Iya. uji iman ya. Uji, oke? Iya. Oke. Sekarang Sebentar, Bunda pertanyaan Nora. saya. Bunda Nora, bentar. Pak Melki, bentar. Saya cuma mau ngasih tahu. Enggak. Saya cuma pengen ngasih tahu aja. Dia nggak bakal dengerin Bang Ardian. Dia nggak bakal denger Bang Ardian. Nggak bakal denger. Nggak bakal. Enggak, aku nggak ngasih tahu Pak Melki. Aku ngomong sama Bunda Nora. Sebentar dikasih kesempatan. Ngomong aja. Dinda Nora, Ya, Ngomong boleh aja. saya bicara? iya silakan. Tunjukkan, coba Adek tunjukkan Musnad Ahmad nomor 22378. Tidak apa-apa. Saya pakai saya punya kekuatan ini, kekuatan doa dan saya Nggak punya percaya iman. Di dia. situ Ini. Musnad Ahmad. ketika iya, Musnad Ahmad 22378. Ya. Nanti minta di mana buktinya Yesus di surga. Tidak ada itu Yesus di surga. Terserah kau. Ada dalilnya. Terserah kau. Itu cuma Kau terjemahan mengatakan di Indonesia Yesus saja. di Original kau. teksnya bukan di surga. Yesus ada di Yesusnya di langit. Yesus Nah, ada kita di surga. buktikan, kita buktikan. Terserah kau mau di langit atau di mana. Iya, urusannya surga kau. versi Indonesia, Sekarang tapi original teksnya Uranon. Uranos artinya di langit, bukan di surga. Akan mengajar kamu ya. Suami dan anak-anak dikejar dalam hidupmu, dikejar dalam hidupmu. Ustadz Ahmad Akan dikejar. nomor Batinku akan gelisah sepanjang 22378. hidupmu, sampai usiamu. Batinku akan ter. Berani tidak? Berani. Oke. Bacakan ya. Tanta Melki. Tidak perlu Ya. bacakan. Tanta Melki, Perlihatkan, saya bacakan perlihatkan, dulu, Tantai. perlihatkan. Tanta, sabarkah dulu, Tantai. Telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Auf dari Hasna binti Muawiyah dari Bani Suraim berkata, telah menceritakan kepada kami pamanku berkata, aku berkata wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Rasulullah SAW bersabda, Nabi di surga, orang mati syahid di surga, bayi lelaki dan bayi perempuan di surga. Nah, berarti Nabi di surga. Nabi kami Nabi Muhammad. Nah, Ya, sekarang tunjukkan di mana dia nabinya, Yesusnya di surga. Minta dalilnya, original teksnya tapi. Tanta, tunjukkan dulu di mana Yesus ada di surga. Tanta, tunjukkan ya. Tanta jangan marah-marah saja ya. Tanta bisa marah-marah begitu, saya juga bisa marah-marah ya. Tanta ngomong apa dan Tanta ngomong artinya. Dibuka mute-nya, mute, dibuka mute. Enggak ada dalilnya Yesus di surga. Yesus itu di langit. Tante Melki. Tidak ada. Tidak ada dalilnya Yesus di surga, Tante. Iman perlu diuji, iman perlu diuji, iman perlu pembuktian dalam hidup. Dengan pengujian iman akan terbukti. Yesusmu itu nyangkut di langit. Paham? Dengan pengujian iman akan terbukti paham. Tidak berani mau angkat. Mana dalilnya? Ini Kacau. Mana dalilnya? Dalam Yesus. Ini Yesus Dalilnya itu- mana? Yesus di surga. Ini. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus di surga mana? Itu kayu itu, kayu Ah, itu. mana? Uji Eh. jangan kau olok-olok Eh. iman takut. Belut listrik. Mana dalilnya? Ini imanmu tuh Yesus katakan kalau Eh. siapa mempunyai iman Belut seperti listrik saya, mana dia dapat dalilnya? memiliki gunung. Yesus di surga itu dalilnya mana? Siapa memiliki iman seperti sesapi dia dapat memindahkan gunung dari satu tempat. Dapat memindahkan gunung dari satu tempat. Surga mana Sudah terbukti dalilnya? di Mesir. Yesusnya berkata, Wow.
Siapa yang memiliki iman Apa ini? sesabi dia dapat memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat Diskusi, lain. Bang. Kau ingat ya? Sudah terbukti di Mesir. Gedein dia sendiri, gedein. Sudah terbukti di Mesir. Nggak bisa. Ya gedein Akang lagi sendiri, anu. sendiri dia besarin dia. Akang Besar lagi dia sendiri, Kang. keluar Sudah gurunda, terbukti nggak bisa. Apain? Gunung berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh. Sudah terbukti di Mesir. Sekarang engkau lagi buktikan imanmu kepada Muhammad. Dia habis pindahin gunung. Oh. Ya udah pindahin. Ayo abang pindahin Dia gunung lagi Merapi haid deh ini, sekarang deh. lagi haid dia. Pak David Abang sampai pindahin malu. gunung Merapi bisa nggak? Lagi haid dia. Pak David Bisa nggak? tahu Abang malu. abang sampai tidak malu. nggak ke Yesus? Saya berani kita sudah terbukti. Iman kita sudah terbukti. Iya udah pindahin gunung Merapi sekarang, bisa nggak? Bisa nggak? Tidak perlu Abang pindahin. saya mengadilkan dia. Bukan saya yang gunung Merapi. Suruh minum baygon. Suruh minum baygon kalau imannya terbukti. Nora, dia mau dengan Noah. Dia terlalu menyiksa saya dalam gambar. Jangan-jangan kau lesbi. Kenapa harus ke Nora? Kamu lesbi ya? Bukan imanmu. Jangan gitu, Pak Nyoba vulgar banget. Jangan-jangan kau lesbi. Kenapa kau suka sama Nora? Dengan gambar-gambar Iya, sekarang kenapa saya cuma menguji sama Nora aja? imanmu. Karena saya menguji pada Sama kita imanmu. juga dong. Angkat sumpah, nyawa taruhannya, nyawa taruhannya. Kau jangan congor sembarang-sembarang. Kenapa? Kenapa marah-marah? Kau berhadapan dengan orang lain, kau menang. Kau berhadapan dengan orang lain, kau menang. Orang-orang tertentu jangan kau coba ya. Tidak semua Iya. orang itu sama. Sepesan kau Coba pindahin gunung. Coba pindahin gunung. Tapi jujur saya, Pesan kau, hati-hati. tapi saya jujur ya teman. Saya jujur ya teman-teman. Ini apakah yang saya lihat ini laki-laki atau perempuan? Betul, saya masih ragu loh. Tidak berani. Coba dibesarin, Kang. Besarin dia sendiri. Terbukti. Gunung di Mesir terpindah. Sendiri karena beliau iman. sendiri. Terbukti. Gitu. Iya, terbukti. Ada neneknya. Nah, saya mau Sudah mau kau tes mata. Apakah mata saya masih normal atau gimana? Ini laki atau kau mau perempuan orang coba. ini? Ante Melki pakai BH kah? Mau coba. Kau sebelah anak. Kau mulai pindah satu dulu saja. Saya tidak akan gentar. Yang kau punya iman itu saya tidak akan gentar. Iya. Habis dia pakai karung basah dia. Pakai karung basah. Iman. Ini baterainya kapan habis ini orang? Kita uji ya. Saya sumpah Kita demi uji keimanan Muhammad. ya. Saya sumpah demi Yesus. Biarkan dia sampai dia mendarat. Saya sumpah demi Yesus. Kau jangan Iya, coba kau. Biarin aja. Biarin sampai meleduk-meleduk Ini, dia. Coba kau. suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Kedengeran Bang Zuma. Tapi dari tadi dia keliling rumahnya ya. Tetangganya bilang tadi subuh dia telan ini Saya tidak keluar. pembalut bekas. Daripada muka Jadinya saya gini disorot, katanya. Kita berdiri tempat agak gelap, biar kau tahu. Oh iya iya. Ya ya. Biar kau Itu tahu. kenapa Saya tidak Pak keluar. Melki? Iya, habis Pak Melki kenapa punya habis payudara telan itu Pak pembalut Melki? bekas ini. Orang jangan ambil saya punya muka. Kau paham? Iya, iya. Kau pikir Itu kenapa punya kau pikir payudara, saya Pak? dengan kau. Terlalu Pak Melki lama kenapa kau punya bilang payudara kau itu, Pak? Kau terlalu lama. Kau terlalu lama. Oke, nggak jadi kita sumpah. Pak Melki Iya, masuk sumpah. rumah, Pak. Yang Di berada luar di dingin, sumpah Pak. Muhammad katanya. Pak, masuk dalam rumah, Pak. Nanti diseruduk babi. Babi nanti lewat. Masuk rumah lah. Kondit. Tidak berani. Oke, Pak Melki, kita Masuk uji rumah, Pak. keimanan boleh nggak? Boleh ya? Di Boleh. dalam Markus. Ngapain Oke, di dalam. Ya oke, di dalam Markus 16, Yesus mengatakan, ya, menerima Yesus sebagai juru selamat, memberinya dirinya dibaptis, dia akan diselamatkan. Tanda-tandanya salah satunya, kalau Pak Melki minum racun maut tidak akan celaka. Nah, Pak Melki coba minum racun maut, Pak Melki. Coba minum racun maut, Pak Melki. Yohanes diturunkan dulu. Pak Melki coba minum racun maut, Pak Melki. Aduh. Pak Melki. Saya masih ada. Iya, tanda-tanda yang akan diselamatkan oleh Yesus ketika menerima Yesus sebagai juru selamat adalah minum tidak racun usah maut. berpanjang kata lagi, Ibu. Pak Ibu Melki mau kan angkat menguji sumpah di keimanan. surga. Ibu, Hah? Ibu sumpah demi Muhammad, saya sumpah demi Yesus. Yang ada di surga nih Muhammad atau Yesus? Nabi Ibu, itu di saya surga, punya Pak. suara agak Nabi, pelan. tadi saya sudah baca. Bu, Nih, saya nih, punya suara nih, saya baca ya. Saya berada di luar rumah. Dengar. Tangga dengar, Ibu ya. Dengar, Rasulullah menjawab bersabda, Nabi di surga,
orang mati syahid di surga, bayi lelaki dan bayi perempuan di surga. Nah, tunjukkan sekarang kalau Yesus ada di surga menurut original teksnya. Tidak perlu. Itu kau punya kalimat-kalimat dalam kau punya Quran. Saya tidak perlu. Saya butuh kau punya iman, taruhan iman. Sekarang saya bilang taruhan iman, bukan saya butuh kau punya ayat-ayat. Saya tidak pakai. Untuk saya pakai. Oh, tangannya begitu ya? Tidak pakai. Itu Tante Melki itu pakai BH nomor berapa, Tante? Ibu terlambat. Saya diminta mengantar orang ke rumah sakit, ada yang sakit keras. Ibu ingat ya? Ah ya. Terlambat ibu mengangkat sumpah. Nanti ibu bilang saya takut. Ini mari. Ada tamu minta saya tolong mengantar, ada keluarganya sakit di rumah sakit. Oh, dukun dia, dukun. Bukan berarti saya, ya? Ya? Jangan bilang saya bilang Itu kamera merah. Yang perlu diantar ke rumah sakit itu Pak Melki yang sakit. dia bilang begini. Saya bilang di surga tuh Yesus. Dia punya di surga tuh Muhammad. Bohong. Apa? Yesus. Saya bilang kita uji iman. Yesus tidak di surga. Kalau memang di surga adalah Yesus, dia malah petaka akan mengejar dia dan suami dan anak cucu sampai 7 turunan. Batinnya akan dibuat gelisah sepanjang hidupnya, sepanjang usianya. Demikian pun kalau kebenaran dia ada di dia, saya yang mengalami seperti begitu, terbalik karena di saya. Begitu. Hanya ngomong-ngomong dari tadi tidak ada punya Yesus saja. Akhirnya masa Tante, batinmu udah rusak, Tante. Ada orang kecelakaan lalu lintas, jadi ada dibawa ke rumah sakit, diminta saya tolong pergi melihat orang itu di rumah sakit. Mungkin saya bisa bantu juga dengan doa saya. Paham ibu? Paham ibu? Paham ibu? Paham? Oh, ibu tertawa. Doakan dirimu supaya enggak gila. Angkat sumpah kau takut, tertawa kau jago. Tak kau. Angkat sumpah kau takut, tertawa kau jago. Apa sih? Tante Maria. Tak ikan. Tante Maria. Ajaran kasih ya Bang Zuma. Ya. Ajaran kasih. Nabiku mati terhormat, Tuhanmu mati terkutuk. Itu aja kalah. Tante. Jangan lupa pakai softtext. Sebentar dulu Pak Yohanes, ini lagi kerasukan. Tuh, gara-gara dibawanya tadi tanda-tanda kayu itu. Kerasukanlah dia. Aduh, iman uji iman. Bunda Nora keluar aja dulu dari TikTok, naik lagi, moderatornya aktif. Sudah terlepas dia. Tante Melki, tadi udah aku bilang suami tante lagi di sawah. Yang semua orang di TikTok ini berbeda. Tiap orang di TikTok ini berbeda, kan? Kamu samakan saja ya. Hati-hati saya bilang. Tante Melki. Bahkan kau nanti tuh, kau belum tahu. Belum tahu Tante apa. Melki. Belum tahu imannya Tante orang Melki. kalau bekerja. Hati-hati ya. Tante, kapan rencana meninggal dunia? Tante Melki. Dia lagi Begitu Kapan sudah ya. rencana mati Saya dunia? Pindah alam. Diminta orang untuk lihat mengunjungi orang yang baru habis kecelakaan lalu lintas ya. di rumah Bukannya, sakit. Kalau ibu Bukannya Tante Melki percaya, habis celaka. kalau ibu tidak percaya, semoga saya ada data dan saya biar sampai rumah sakit ibu melihat langsung ya. Ya. Eh? Ya udah, kalau Sekarang gitu jangan kita turun, berjalan, jangan turun. Ya. Ibu, saya pakai wifi ibu. Ibu, saya pakai wifi ibu. Ibu. Saya punya data ini ada tidak saya juga belum tahu ibu ya. Ini wifi ibu. Minta data Kalau sama apa Yesus. saya beli data ya. Kalau kalau Sebelum turun, Saudara Melki,
Saudara Melki sebelum turun saya mau tanya, Ini saya sudah ambil saudara dek. ini laki-laki atau perempuan? Saudara Nggak ini usah tanya laki-laki atau begitu perempuan? lagi. Itu bukan mulut orang beriman, bukan mulutnya seperti begitu. Saya serius bertanya, Anda perempuan atau laki-laki? Saya melakukan kejahatan apa sama kau sampai kau bertanya begitu? Masa bertanya begitu dibilang jahat? Saya cuma tanya, Bapak ini laki-laki atau perempuan? Lama-lama kamu satu, dua, tiga, dengan saya semua. 6 orang bisa angkat sumpah, masa bapak semua. Saya bertanya serius, Bapak ini perempuan atau laki-laki? Hei! Saya robek mulut Saya nanti nih. laki-laki. Robek juga mulut kau nanti. Saya laki-laki, kenapa? Saya laki-laki, kenapa? Oh, kirain perempuan tadi. Sorry. Sorry. Bisa tidak saya robek mulutnya, Bang? Abang, Penakut. bisa nggak mulut abang ku robek? Bisa? Robek kau punya mulut duluan. Soalnya mulut abang ini lebar. Oh, takut kau. Isi dulu paketnya, Tante Melki. Isi dulu paketnya. Melki udah disunat belum Melki? Melki kamu udah disunat belum? Sumpah tadi aku pikir perempuan beneran Saya serius. sudah diangkat tertanya baru mau. Baru begitu. Kupikir tadi perempuan betulan. Ini kalau 2 saja orang di Islam kayak begini udah. Mampus sudah kita tanganin. Bang Andi, ajak Bang Zuma ke Taman Lawang, Bang Andi. Banyak di situ. Allah Akbar. Kacau. Pak Melki kenapa itu naik sapi, Pak? Kenapa naik sapi, Pak? Kamu bau tai sapi. Tante udah isi Kenapa nggak naik motor? biar bisa di rumah sakit nanti open camp. Wow, Tante. Tadi kupikir perempuan lo serius. Sama, Serius. karena suaranya berat itu kan. Sama ibu-ibu ini. Ternyata bapak-bapak. begitu buka mirip ikan pari, serius kaget aku, Mas. Ya Allah. Serius. Ikan pari, ekor ikan pari. Kupikir tadi ibu-ibu kan, ibu-ibu yang iklannya minyak kayu putih caplang. Ya ada kan? Ingat gak itu? Kupikir tadi tampilannya kayak gitu. Begitu buka kok tampil ikan pari orang ini. Laki rupanya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Begitu maha kuasa Allah yang menciptakan manusia model-model, banyak model ya. Keren. Allah ini luar biasa memang. Tadi Masya dia pertama Allah. baik Bang Zuma. Dia baik. Terus? Baru dia bilang, ajaran kasih kami itu tidak seperti kalian. Kau tengok di Afrika sana, umat muslim membantai. Dari mana kau dapat kabar? Dari TikTok. Jadi berita di TikTok akurat, 100% benar. Saya tunjukkanlah video itu. Di situ dia mulai tantrum. Enggak, maksudnya kayak suara laki-laki, kayak suara ibu-ibu kan, tapi tampilan badannya, postur tubuhnya itu tidak gemulai gitu loh. Iya kan? Benar nggak? Dia kayak pemain taekwondo. Dia Katolik gitu, nampak ada rosarionya kan? Oh iya. Bawa air suci dia itu mungkin mau diciprat-cipratnya kan? Nanti kita ruqyah dia, mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi dia menghibur Bang Zuma, menghibur dia. Iya, Kami kita jadi kaget loh, terhibur Bang di Ardi. sini. Betul. Kaget tiba-tiba memaki langsung. Tapi katanya info dari TikTok ini akurat. Apakah betul ini wajah Tuhanmu? Mengamuk langsung dia. Astagfirullahaladzim. Yosep. Akurat. Iya. Giliran Ya Tuhannya Allah. ndak akurat. Kan dari TikTok juga kan, Bang? Ya, Yosep, agama apa, Dek? Iya. Agama Kristen sejati. Oke. Itu temanya, ajaran kasih Islam dan Izin Melki saya turunin dulu ya, Melki ganti yang lain. Temanya itu Jaringanku ndak bagus. kasih. delay ya, Bang Zuma delay. Ya.
Islam kasih atau Kristen yang kasih, ya udah jelas agama yang mengasihi sesama adalah agama Kristen. Sedangkan Islam adalah agama yang sangat. Dalilnya mana? Oke, Iya. banyak dalil yang Jaringanku aku ada agak ini. Oke, bentar. Aku coba dulu, bukan open cam, bisa nggak coba? Biar aku tunjukin data. Nggak bisa. Pengikutmu Iya, aja silakan. baru. Pengikutmu aja baru Nah, aku 103, 102. Aku belum bisa buka kamera ternyata. Bapak sudah Bang Kamera kasih buka tahu. lapak aja ya. Kita pakai satu data ya. Saya membawa Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasad fil ardi maka annama qatalan nas jami'a wa man ahya maka annama ahya nas jami'a. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwasanya barang siapa membunuh satu manusia bukan karena Dilan. Mengenal Yesus, mana mungkin kau bilang bahwa orang-orang Kristen itu tidak mengasihi, ya, orang yang berhak membunuh Yesus waktu itu, yang mengatur strategi untuk menangkap Yesus itulah bukan orang-orang Kristen. Kenapa kau kaitkan mereka dengan orang Kristen? Gimana kamu ini? Nggak jelas juga jawab pertanyaanmu ya. Itu Oke. kan udah jelas ya. udah Kamu jangan mengatakan curhat. Ini orang-orang. kita diskusi. Oke, lanjut. Oke. Ya, jadi di dalam kitabmu itu diterangkan dengan sangat jelas. Di dalam kitabmu, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Kristus menjadi Tuhan bagi Kristen. Saya ulang lagi dalil kitabmu itu, Roma 14:9.
untuk itulah Yesus mati, dibunuh, agar dia menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi dalam agama Kristen itu berdiri di atas kesadisan, kejahatan. Kristen berdiri di atas kejahatan. Tanpa pembunuhan terhadap Yesus, Kristen itu tak ada. Bisa enggak Kristen itu ada tanpa pembunuhan terhadap Yesus? Gak bisa. Dalilnya menguatkan itu Roma 14:9. Untuk itulah Kristus dibunuh, agar dia dihidupkan kembali, supaya dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi tujuan Yesus dibunuh untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi Kristen ini adalah agama yang dihadiahkan, agama yang menerima hadiah, agama yang memiliki hadiah, agama yang diserahkan hadiah, pembunuhan yang dilakukan oleh rekayasa iblis untuk supaya mati di atas salib demi untuk orang-orang Kristen. Kau belajar lebih dalam lagi. Sedangkan di dalam Al-Quran yang kamu bawa, perintahnya kemudian membunuh itu tidak boleh. Tidak boleh kemudian orang-orang Islam itu membunuh. Dilarang keras. Dalilnya sudah saya bacakan kepadamu. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaqqa. Wa man kutila mazluma faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Itu dalil. Tidak boleh. Jangan kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah illa dengan suatu alasan yang benar. Barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh aku telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Itu di Islam. Kaidahnya jelas, tak boleh membunuh. Kalau kamu tidak mau dibunuh, jangan kau membunuh, nggak boleh. Tapi kalau di kitabmu, Tuhan boleh dibunuh supaya dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Agama tersadis di atas muka bumi ini lahir dari pembunuhan. Itu agama lo. Catat itu baik-baik. Tanpa pembunuhan sadis, Kristen tidak ada di atas muka bumi ini. Catat. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Dalilnya di mana? Roma 14:9. Saya hanya membuka cakrawala berpikirmu supaya bisa waras, jangan gila permanen. Silakan. Oke, baik Bang. Iya. Ini saya baca ya dalil di dalam Al-Quran Abang. Saya tidak menghujat apa yang ada di dalam kitab Abang ya. Cuman di sini saya baca apa yang ada ya. Di sini di dalam surat At-Taubah ya. Di dalam surat At-Taubah 124 ya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas dari dirimu. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah ini adalah orang-orang yang paling kejam ya. Jujur saja teman-teman ya. Allah ini adalah sangat tegas ya, sangat benci kepada orang-orang kafir ya. Bayangkan dia mengatakan bahwa perangilah orang-orang kafir di sekitarmu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas dari dirimu. Ketahuilah bahwa aku bersama kalian, karena kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dia ini adalah sangat kejam teman-teman ya. Ya teman-teman ya, kalian tahu sendiri bahwa Allah ini adalah paling kejam ya. Dia mengatakan bahwa perangilah orang-orang di sekitarmu ya. Sangat kejam ya ini ya, Tuhan Abang ini ya, sangat kejam ya. Ini nggak usah diulang-ulang, sekali aja cukup. Ngapain diulang-ulang lagi, Kucluk? Sekali aja kan kita udah denger. Dah lanjut, silakan Bang Zuma ditanggapi. Dah diem kau, silakan Bang Zuma. Baik.
Jadi ketika berbicara mengenai data Al-Quran, Anda harus tahu bahwa itu adalah masa perang. Dalam masa perang itu, ya, apalagi? Ya, yang namanya masa perang ya perang. Dan perintahnya di situ, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhirah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, sehingga mereka membayar kemudian pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini dalam keadaan perang. Ini perang apa waktu itu ya? Perang Tabuk. Ini perang Tabuk. Konteksnya itu berkenaan dengan perang. Jadi bukan ada perintah, perangilah orang-orang. Tidak seperti di dalam kitab yang kau gunakan, yang dipraktekkan Belanda. Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran, yang terdapat di situ, melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Yang terdapat di situ, melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Itu kitab berbunyi dan itu dipraktekkan kemudian dalam agamamu. Sedangkan poin Indonesia sebelum merdeka, Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan, tidak ada penjajahan, tidak ada penekanan, tidak ada perampasan hak, tidak ada teror, tidak ada penjajahan, tidak ada kemudian kondisi mencekam, tidak membuat kemudian jutaan orang menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim. Itu Islam, damai. Tapi ketika agamamu yang masuk ke Nusantara, 350 tahun lamanya melakukan pembunuhan. Demi untuk apa? Untuk menegakkan agama aliteng. Kau terlalu jauh. Kau mengais-ngais ayat suci Al-Quran yang kau tidak tahu. Itu ayat perang. Dan kalau Anda membaca data-data dalam Bible, orang dalam keadaan tidak perang pun diperintahkan untuk bunuh. Contoh, Ulangan 13. Orang yang mengajak keluar murtad, itu harus dibunuh, wajib hukumnya. Jadi jangan kau coba-coba membandingkan agamaku yang penuh kasih dengan agamamu yang penuh dengan kejahatan. Jangan. Kau tidak bisa membantah, bukan? Agamamu berdiri di atas pembunuhan terhadap Tuhanmu, kan? Roma 14 nomor 9, kau tidak berani menyentuhnya, kan? Karena untuk itulah Kristus mati agar dia menjadi Tuhan bagi aliteng. Ya, agama Kristen ini ada dulu pembunuh tidak main-main, dibunuh Tuhannya sendiri. Inilah agama yang aneh. Bibelmu yang mengatakan itu. Pembunuhan terjadi terhadap Yesus adalah landasan utama berdirinya agama Kristen. Tanpa pembunuhan terhadap Yesus, agama Kristen tak akan pernah nongol di atas muka bumi. Oleh karena pembunuhan tersadis yang pernah terjadi di sepanjang sejarah anak kehidupan Adam, anak keturunan Adam, maka lahirlah Kristen. Itulah pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Jadi agamamu itu agama sadis, agama rasis, agama yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena berdiri di atas pembunuhan. Bukan membunuh manusia, bukan. Tapi Tuhannya yang dibunuh untuk supaya agama Kristen itu lahir. Kau bantah itu dalilnya. Kau bantah. Apakah kemudian Nabi Muhammad kemudian dibunuh untuk lahirnya Islam? Apakah Nabi Muhammad kemudian melakukan sesuatu tradisi pembunuhan, penyaliban terhadap Tuhannya kemudian lahir Islam? Tidak. Tapi agamamu sebelumnya tak ada. Tak ada agama kau itu. Yang ada hanya Yahudi Nasara. Kristen lahir muncul kemudian dengan adanya pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri.
Kau bantah itu dalil kitabmu tuh. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi Kristen pemakan babi. Dah, kau jawab. Oke, baik Bang Suma ya. Saya pikir bahwa di dalam Alkitab kami ya banyak ayat. Terus kamu mengait-ngaitkan tentang kematian Yesus ya. Di sini temanya itu adalah ajaran kasih, yaitu ajaran yang mana ya. Kamu itu membawa-bawa Roma ya. Itu adalah Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, menekankan kepada mereka bahwa ingat ya, bahwa ingat Tuhan telah mati dan bangkit ya untuk menjadi ya, Yesus telah mati dan bangkit menjadi Tuhan. Itu adalah surat kepada jemaat di Roma. Itu adalah Paulus menekankan kepada jemaat di Roma ya. Kemudian kamu mengatakan ayat itu saya bantah ya. Sedangkan di dalam Lukas, Yesus lahir aja malaikat sudah mengatakan bahwa dia Tuhan, bukan menunggu matinya dulu. Ya, hari ini telah lahir bagimu yaitu juru selamat Tuhan di kota Daud. Ya, jadi kita berbicara sesuatu itu harus kita tahu. Ya, kemudian kau berbicara tentang kasih di dalam ajaran saya. Ya, ajaran saya. Kau dengar ya, Matius 12, Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Yohanes 13 ayat 3-4, aku berkata kepadamu, perintah baru kepadamu, kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kamu tunjukkan di mana Yesus membawa pasukan, di mana Yesus mengajarkan kebencian, di mana Yesus mengatakan perangilah orang-orang sampai mengatakan orang itu bahwa hanyalah kepada saya mereka menyembah ya. Jadi kalau kau membawa tema bahwa kasih itu Kristen atau Islam salah ya, karena semua orang udah tahu bahwa kasih itu hanya di dalam Kristen. Jelaskah Abang Suma apa yang saya jelaskan? Oke, kamu tangkapi di mana baik. nabimu mengajarkan bahwa kasih adalah musuh. Tahu tunjukkan. Oke, lanjut. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, perintah di dalam Al-Quran itu hablum minallah, hablum minan nas. Oke, hubungan berkasih sayang kepada seluruh manusia dan hubungan berkasih sayang kepada pencipta langit dan bumi. Itu dalil. Nah, sedangkan kamu membawa mana tunjukkan perintah Yesus. Bukan Yesus, kalian ini bukan Yesus. Kita berbicara mengenai Kristen kan? Iya kan? Bukan berbicara mengenai perintah Yesus. Bukan. Tapi kita berbicara mengenai Kristen. Kristen, agama yang berdiri di atas pembunuhan Yesus. Kita tidak sedang berbicara mengenai perintah Yesus karena kalian bukan pengikut Yesus. Bukan berarti Yesus mengatakan bunuhlah lantas kalian menjadi agama sadis. Enggak. Yesus mengatakan kasihilah. Iya, itu perintah Yesus. Tapi kita tidak sedang berbicara tentang perintah Yesus. Kita sedang berbicara tentang Kristen. Kristen ini pemakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, Bani Israel. Di mana ketika tragedi terjadi di meja majikan, yaitu ada upaya pembunuhan terhadap oknum yang bergelar Kristus. Tragedi pembunuhan inilah yang melahirkan agama Kristen. Kamu jangan menyalahi makna. Jangan. Kenapa kemudian Kristen ini ketika dikatakan berdiri di atas pembunuhan tokoh yang ada di tengah-tengah Bani Israel? Karena ketika berdiri agama Kristen, cara menyebarkannya mengaplikasikan isi Bible dulu. Jadi Kristen berdiri bukan atas unsur Bible, tidak. Kristen itu agama yang berdiri independen. Tidak berdasar terhadap kalimat-kalimat langit dan bukan kalimat yang terlontar dari utusan yang datang dari langit. Kristen berdiri dari sebuah kejadian tragedi pembunuhan terhadap oknum yang bergelar Kristus. Lalu ketika berdiri agama tersebut menyebar dengan pola
implementasi daripada isi Bible yang mereka ambil dari agama lain. Kamu kayaknya nggak paham maksud saya. Islam berdiri di atas kasih sayang. Tengah-tengah Arab itu bangsa jahiliyah. Perbudakan, persinahan, perampasan, perampokan, pembunuhan, penjudian, dan seterusnya ada di sana. Begitu Islam datang, menjadi damai sejahtera. Sedangkan ketika Kristen itu akan hadir, diawali dengan pembantaian demi pembantaian. Pertama yang dibantai Yesus dulu. Setelah Yesus dibantai, murid-muridnya dibantai. Habis itu dianut oleh Roma, Kekaisaran Roma. Kekaisaran Romawi menyebarkan kemudian agamanya dalam otoriter, secara otoriter melalui gereja, instruksi gereja, penguasaan wilayah dengan instruksi gereja di mana-mana. Kau harus paham itu. Agamamu itu berdiri atas titah perintah yang berasal dari gereja, dan gereja adalah pemegang kemudian pucuk pemimpin yang paling tertinggi dalam suatu wilayah kekristenan. Bukan presiden, tapi siapa yang memimpin gereja tertinggi, itulah yang kemudian memiliki wewenang. Paham itu? Kerajaan Belanda masuk ke Indonesia melakukan penjajahan atas instruksi gereja. Jangan sok cantik kau, jangan sok paten. Setelah Indonesia ini merdeka, umat Islam penduduknya kamu tahu berapa jumlahnya? 80, 90-an tadinya. Ketika masuk orang-orang China, kemudian PKI berpindah ke Kristen, baru bertambah angka kalian itu. Tadinya hanya 3%. Awal-awal Indonesia merdeka itu kalian itu jumlahnya hampir 3%. Nanti setelah kejadian G30 SPKE, baru kemudian PK1 itu berpindah semua ke agamamu. Baru jumlahmu agak meningkat. Sekarang, kamu sok paten mengatakan ajaran kasih. Pret! Apa yang kasih dari Kristen itu? Mana tunjukkan ajaran kasihnya? Ada. Ketika penjajah masuk ke Indonesia, apa yang Kristen lakukan? Berdasarkan Bibelnya, kasihi musuh. Musuh itu adalah penjajah, tapi bagi Kristen itu harus dikasihi. Apa yang terjadi ketika agamamu mengasihi penjajah? Kau membunuh dia? Kau menyerang mereka? Tidak. Yang kau lakukan adalah menerimanya, mencium tangannya, mencium kakinya, memeluk dia, memberikan hartamu, memberikan istrimu, memberikan anak-anakmu, karena kau mengasihi. Kalau Islam tidak. Islam mana ada mengasihi musuh? Yang namanya musuh itu Satan. Satan itu iblis. Ya musuh ya harus diberlakukan seperti musuh. Musuh kok dikasihi? Nah ini. Jadi jelas agama Kristen tak ada hubungannya dengan dalil-dalil firman Tuhan yang ada dari kitabnya agama Yahudi, dan tidak ada hubungannya dengan sabda yang terlontar dari mulutnya Yesus. Kristen adalah komunitas sendiri yang berdiri di luar agama Yahudi, yang kemudian mengambil dan menjiplak terjemahan kitabnya agama Yahudi, lalu mereka mengkanonkan kitab-kitab yang sesuai dengan kehidupan kepercayaan orang-orang Roma Yunani, maka lahirlah kemudian agama Katolik. Kristen berdiri, Katolik berdiri bukan atas perintah Yesus. Katolik berdiri hanya mengambil tragedi pembunuhan terhadap Yesus untuk mengajarkan orang-orang bahwa dosamu yang mencuri, merampok, membunuh itu sudah ditebus loh. Dengan cara apa bang? Kau terima Kristus yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan muda, selesai. Paham kau? Jadi sekali lagi saya katakan, satu-satunya agama yang berdiri di atas pembunuhan hanyalah agama Kristen. Silakan. Ya, oke, baik Bang Suma. Abang Suma mengatakan bahwa agama Kristen itu berdiri di atas kejahatan. Sejujurnya itu salah. Ya, kita kalau mengatakan sesuatu, kita harus tahu tentang isi daripada sesuatu yang kita katakan. Ya. Kamu mengatakan bahwa ajaran Kristen berdiri di atas kejahatan, sedangkan ajaran Kristen ini disebar luaskan ke seluruh dunia itu oleh para murid-murid Yesus. Mereka tidak menyebarkan itu dengan
kejahatan ya, sampai murid-muridnya Yesus bahkan Rasul Paulus juga dibunuh ya, dianiaya para pengikut-pengikut murid-murid Yesus yang mereka rela menyebarkan ajaran Yesus itu, tetapi mereka tidak mau membantah, mereka tidak mau ngelawan, karena mereka itu menyebarkan agama Kristen ini dengan kasih ya, bukan dengan pedang ya. Kemudian kamu mengatakan Yesus mati ya, itu ya, bahwa karena kejahatan. Orang-orang yang membuat kejahatan untuk membunuh Yesus itu bukan orang-orang Kristen ya, itu adalah orang-orang jahat ya. Kau mengatakan hal itu, saya udah bantah tadi ya, bahwa Yesus itu sebelum dia mati dia sudah Tuhan. Dari lahir saja malaikat mengatakan bahwa dia Tuhan, bukan dia harus mati dulu, dia harus bangkit dulu ya. Kamu membawa penekanan Paulus tentang jemaat di Roma ya. Paulus menekankan kepada jemaat di Roma bahwa ingat bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan bagi kita. Itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma ya. Sebenarnya kita itu mengatakan hal itu, harus kita berpikir ajaran Yesus itu disebarkan atas kasih ya. Makanya orang-orang yang menyebarkan ajaran Yesus pertama kali adalah murid-muridnya. Mereka rela mati, mereka itu disalib ya, kebulak-balik ya, dipanggal kepala mereka, karena mereka itu menyebarkan ajaran Kristen itu pertama dengan kasih. Itu yang harus kamu tahu. Yang seharusnya kamu itu pelajari bagaimana keyakinan kamu itu disebarkan dengan kekerasan. Ya jujur aja Abang Suma ya, harusnya kau itu mendalami kitabmu itu, bagaimana keyakinanmu itu disebarkan ya. Makanya sesuatu yang disebarkan dengan kejahatan ya tidak bisa kita menutupi ya. Makanya saya bilang ya, kau boleh bernarasi, tetapi tentang penyebaran agama Kristen itu pertama kali sampai didirikan pertama gereja pertama Rasul Petrus ya, mereka itu menyebarkan Kristen itu dengan kasih intinya ya Bang Suma. Oke, saya tidak berlempar panjang, kamu harus tahu bahwa yang disebarkan dengan kejahatan itu adalah keyakinanmu itu. Oke Bang Juma, saya tidak panjang lebar karena percuma aja ya. Baik, ya karena tidak ada datamu. Memang. Jadi gini, lagi-lagi kau melakukan penipuan di sini dengan membawa-bawa murid Yesus. Murid Yesus itu bukan Kristen. Dan murid Yesus menerima pesan dari Yesus, jangan ke bangsa lain. Catat itu dulu. Pisahkan antara murid Yesus dengan murid Kristus. Murid Yesus hanya berkeliling di tanah Galilea untuk mengajarkan kemudian konsep kasih kepada Bani Israel. Apa konsep kasih itu? Mentaati segala perintah Tuhan dan mentaati segala perintah Yesus. Itu kasih bagi mereka. Sedangkan perintah Kristus itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Jadikan, itu perintah, penekanan. Kalau tidak kau jadikan, kau dihukum. Kamu harus belajar banyak. Di dalam keadaan yang ada tercermin dalam kitabmu, pada masa itu, pendiri agamamu pun sudah dikatakan bahwa orang-orang Yahudi meneriakkan kemudian tentang pendiri agamamu ini, bahwasanya